Boleh saya jawab? Baik, saudara, ada dua sistem ekonomi raksasa di dunia yang ingin menguasai dunia, ibarat Allah. Yang pertama adalah sistem kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Suatu sistem ekonomi yang sangat membela hak-hak individu, dan dia sangat-sangat individualisme. Saking individualismenya, dia membunuh hak-hak sosial, saudara. Akibatnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan sistem ini sangat berpihak kepada konglomerat, sangat berpihak kepada orang-orang kaya. Buruh, pekerja hanya cuma dijadikan alat, saudara. Kapan dibutuhkan gunakan mereka, tidak dibutuhkan tendang mereka. Ini sistem kapitalisme, saudara. Maka itu negara manapun, termasuk Indonesia, yang ekonominya berhaluan kapitalisme, pasti akan membela mati-matian kepentingan konglomerat, kepentingan pengusaha, kepentingan orang kaya, ketimbang kepentingan buruh dan pekerja, saudara. Saya bisa buktikan. Mari kita lihat kenapa sistem kontrak kerja sekarang ini digembar-gemborkan dan digunakan di perusahaan-perusahaan, saudara. Itu untuk kepentingan pengusaha. Karena selama ini pengusaha-pengusaha merasa keberatan kalau pekerja kemudian kerja di perusahaan dia, begitu diberhentikan mesti ada pesangon, mesti ada pemberian uang ini dan uang itu, saudara, dan tidak mudah untuk mereka berhentikan. Maka itu mereka berupaya bagaimana pekerja itu sistem kontrak 1 tahun, 2 tahun. Kalau dia tidak suka, kontraknya tidak diperpanjang, selesai. Si pekerja tidak bisa menuntut, saudara. Oh, ini cara-cara licik, cara-cara biadab yang dimainkan oleh orang-orang kapitalis untuk menggerogoti, memperalat rakyat kecil hanya demi kepentingan dan kerakusan daripada orang-orang besar, saudara. Begitu saya tanya, kapitalisme berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Kira-kira sesuai dengan ajaran Islam tidak? Sekarang yang kedua, sistem ekonomi dan politik komunisme, saudara. Sistem komunisme ini adalah suatu sistem yang sangat-sangat sosialisme, sangat mendukung hak-hak sosial, membela hak-hak sosial. Tapi saking membelanya terhadap hak-hak sosial, dia membunuh hak individu, saudara. Kekayaan orang dibatasi, keinginan orang untuk berkreasi, untuk berkarya menjadi terbatas. Memang betul, saudara, hak-hak sosial ini membela kepentingan masyarakat, tapi dengan dia membunuh hak individu, orang tidak bisa maju, orang tidak bisa berkarya, orang tidak bisa berkreasi. Akibatnya banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak perusahaan yang tidak bisa berkembang. Lagi-lagi buruh menjadi pengangguran, saudara. Oh, hati-hati, saudara. Memang komunisme itu menjanjikan, kalau komunisme itu menang, kata mereka, sekolah gratis, rumah sakit gratis, apapun yang berhubungan dengan pemerintah semua gratis, saudara. Pendidikan gratis, kesehatan gratis. Ya, mereka bisa menjanjikan itu semua, saudara. Tapi mereka tidak akan pernah mampu untuk membuka lapangan kerja karena hak pribadi dibatasi, hak pribadi dikebiri, hak berkarya dibunuh. Maka itu ini pun tidak sesuai dengan ajaran Saya mau tanya kepada para pekerja, para buruh, kalau pengusaha dibatasi hak-haknya, tidak boleh kaya, akhirnya nggak mampu bikin pabrik, kira-kira yang rugi siapa?
Buruh juga mau kerja di mana teh? Mau kerja di mana? Jadi jangan tertipu. Nah, terus saya Pak, Bu, di tahun 90-an, maaf, akhir 80-an, sebelum tahun 90, saya ikut penataran P4. Tahu P4? Nah, kalau yang muda-muda mungkin belum tahu, saudara. Nah, itu kebetulan yang memberikan penatarannya dulu Bapak Utoyo Usman. Nah, itu ketua BP7. Saya waktu itu masih menjadi mahasiswa di Arab Saudi. Waktu sesi tanya jawab, saya tanya ke Pak Utoyo dan kawan-kawan yang dari BP7 mewakili pemerintah Indonesia. Saya tanya begini pertanyaannya. Pak Utoyo, saya mau bertanya, kenapa di negara kapitalisme mencari kerja mudah, gampang, tapi pajaknya tinggi? Mudah cari uang, tapi pajaknya tinggi. Seperti di Amerika, nyari uang mudah, tapi pajaknya nggak tanggung-tanggung, bisa 50-60% sudah. Kemudian di negara sosialis seperti di Uni Soviet, dulu masih ada Uni Soviet, itu cari kerja susah, cari uang sulit, tapi pajaknya rendah. Berarti seimbang tidak? Sepintas lalu seimbang. Kapitalis cari duit gampang, pajaknya tinggi. Sosialis cari duit sulit, tapi pajaknya rendah. Terus saya tanya, lalu kenapa di Indonesia yang katanya ekonomi Pancasila cari duit susah, pajak tinggi? Betul? Betul? Saya tanya, di Indonesia cari duit susah tidak? Susah tidak? Pajak tinggi tidak? Oh, tinggi, saudara. Kenapa? Begitu saya tanya sedemikian rupa, gebrak meja marah-marah. Anda jangan menghina negara ya. Wah. Saya bilang, saya tidak menghina. Ini fakta. Kapitalisme cari uangnya gampang, pajaknya tinggi. Sosialisme cari uang sulit, pajaknya rendah. Ekonomi Indonesia cari uang susah, pajaknya tinggi. Yang kita perlukan sekarang suatu sistem ekonomi yang cari uang gampang dan pajaknya rendah, saudara. Betul? Mau tidak? Mau tidak? Jawabnya cuma ada dalam ekonomi Islam, saudara. Kenapa? Karena ekonomi Islam tidak membunuh hak individu. Siapa konglomerat mau kaya, silakan kaya. Mau bikin pabrik, silakan bikin pabrik. Islam tidak pernah membatas-batasi hak individu. Tapi Islam tidak mengizinkan mengabaikan hak sosial, saudara. Sosial tetap harus diperhatikan. Bagaimana menciptakan pendidikan yang gratis, kesehatan yang gratis, lapangan kerja yang luas. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan buruh. Hanya Islam yang bisa memperkenalkan itu dan menawarkan itu. Bagaimana cari kerja gampang, cari duit gampang, sementara pajak serba rendah, saudara. Insya Allah. Makanya saya tanya, kalau begitu sistem Islam bagus tidak? Nikmat tidak? Adil tidak? Menjanjikan tidak? Makanya saya minta kepada buruh jangan terpengaruh dengan kapitalisme, jangan juga terpengaruh kepada sosialisme. Ada yang ngomong, Habib, Islam itu kan sosialisme juga. Oh tidak. Sosialisme membela sosial, membunuh hak individu. Oh Habib, Islam itu kan ada nilai kapitalismenya. Oh tidak. Kapitalisme itu membela hak individu, membunuh hak sosial. Sedangkan Islam membela hak individu dengan tetap mengangkat tinggi-tinggi hak-hak sosial kemasyarakatan, saudara. Alhamdulillah. Makanya dalam negeri Islam
Pajak itu nggak boleh sembarangan. Nah sekarang di kita punya negeri orang miskin sendiri kena pajak. Kena nggak pajak? Kena. Ada PBB, pajak bumi dan bangunan. Saya tanya, orang miskin tetap wajib bayar tidak? Wajib. Kemudian ada PPN, pajak pertambahan nilai. Anda beli PC, Anda beli kaos, sampai Anda beli rokok, itu Anda sudah bayar pajak itu saudara. Oh, PPN itu tidak rendah, 10-15% saudara. Apa barang yang Anda beli saat ini, Anda pakai di badan Anda, semua sudah terkena pajak saudara. Kita tidak berasa bayar pajak ya. Kenapa? Karena sudah masuk dalam kos harga yang kita bayar saudara. Anda masuk mal-mal, Anda beli di pasar-pasar, Anda yang menanggung beban pajak saudara. Bukan pabrik, omong kosong pengusaha menanggung beban daripada pajak ya saudara. Di mana ada pajak, di situ pengusaha akan menaikkan harga sehingga kita yang membayar harga tersebut saudara. Maka itu saya tanya di sini, pengusaha licik tidak? Licik tidak? Nah kalau Islam nggak begitu, nggak boleh sembarangan ngambil pajak dari orang kecil. Ini sampai buru-buru di pabrik dikenain pajak, potong gaji ada pajak ya saudara. Pajak itu mestinya hanya untuk orang kaya, bukan orang yang tidak mampu. Jelas tidak? Jelas tidak? Nah begitu saya tanya ke depan, mau tidak para pekerja cari kerja gampang? Mau tidak kena pajak yang rendah? Betul. Tidak ada jalan lain, perjuangkan syariat Islam, tegakkan hukum Islam, bela agama Islam. Kalau Islam tegak, niscaya semua akan bisa teratasi dengan aturan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selamat datang Kiai Haji Muhammad Sen dari Cipayung. Nah, beliau adalah ketua daripada Front Pembela Islam untuk wilayah Bogor. Alhamdulillah kehadiran beliau bisa lebih meningkatkan persaudaraan di antara kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini ceramah udah terus. Udah terus. Hujan. Hujan. Siap mandi hujan? Betul. Pokoknya kalau lu nggak mandi hujan gaji nggak naik loh. Masya Allah. Pak Ikhwan sih ketawa-ketawa, nggak kehujanan dia. Masya Allah, saudara baik. Saya mau tanya sekali lagi di sini semua, siap memperjuangkan agama Islam? Siap memperjuangkan syariat Islam? Betul. Saya mau cerita sedikit.